Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sala Fikriya dengan NIM 1205242279 dari Prodi S1 Teknologi Pangan, Fakultas Sains dan Teknologi Pertanian. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang sudah memberikan saya waktu untuk menyampaikan presentasi saya. Di sini saya sebagai presentator akan menyampaikan materi tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Jadi kita sebagai orang Indonesia harus bisa menggunakan bahasa Indonesia itu dengan baik dan benar, dan kita itu harus tahu apa sih kedudukan bahasa Indonesia itu. Nah, kedudukan bahasa Indonesia itu berada di atas bahasa-bahasa daerah. Hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai 28 Februari 1975, bahasa Indonesia itu memiliki dua kedudukan, yaitu yang pertama sebagai bahasa nasional dan yang kedua itu sebagai bahasa negara. Nah, kemudian kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sendiri itu sebagai atau yang sudah dikeluarkan sejak pada saat Sumpah Pemuda, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928. Kedudukan ini dimungkinkan oleh kenyataan bahwa bahasa Melayu yang mendasari bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu sudah diresmikan pada tanggal 28 Oktober ya teman-teman, pada saat Sumpah Pemuda. Kemudian kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Nah, kalau tadi sebagai bahasa nasional itu diresmikan pada Hari Sumpah Pemuda, kalau ini diresmikan di Undang-Undang Dasar 1945 itu pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Kemudian kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu sangat penting dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut beberapa aspeknya. Yang pertama itu adalah sebagai simbol persatuan, yang kedua sebagai identitas nasional, yang ketiga sebagai pendidikan, yang keempat sebagai media dan budaya, dan yang kelima itu sebagai perlindungan dan pengembangan. Begitu ya teman-teman. Kemudian kedudukan bahasa Indonesia yang pertama sebagai simbol persatuan, yaitu berfungsi sebagai alat pemersatu di tengah keberagaman suku, budaya, dan bahasa daerah lainnya. Kemudian yang kedua sebagai identitas nasional, merupakan identitas yang mencerminkan karakter dan budaya bangsa. Nah, kemudian yang ketiga itu sebagai pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan di seluruh Indonesia. Dan yang keempat sebagai media dan budaya. Kemudian yang kelima ada sebagai perlindungan dan pengembangan. Bahasa Indonesia itu dilindungi oleh undang-undang yang mengatur penggunaannya dalam berbagai sektor. Upaya pembangunan bahasa ini terus dilakukan melalui penelitian, pendidikan, dan promosi penggunaan bahasa yang baik dan benar. Nah, setelah beberapa aspek bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, kemudian kita lanjut ke dalam kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Sangat penting dalam konteks hukum, pemerintahan, dan kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa aspek, yaitu yang pertama adalah sebagai bahasa resmi pemerintah, yang kedua sebagai sarana hukum, yang ketiga sebagai pendidikan dan pelatihan pegawai, dan yang keempat sebagai simbol kedaulatan. Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasannya. Yang pertama, bahasa resmi pemerintah. Bahasa Indonesia itu diakui sebagai bahasa resmi dalam semua urusan pemerintah, termasuk undang-undang, PP, dan surat menyurat pemerintah. Terus kemudian sebagai sarana hukum, sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia itu digunakan dalam sistem peradilan. Semua proses hukum termasuk pengadilan, penyampaian keputusan itu menggunakan bahasa Indonesia, teman-teman. Jadi tidak menggunakan bahasa daerah atau bahasa
yang lain. Kemudian yang ketiga, lanjut, sebagai pendidikan dan pelatihan pegawai, bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan formal untuk pegawai negeri dan pelatihan lainnya. Kemudian yang keempat, sebagai simbol kedaulatan, bahasa Indonesia mencerminkan kedaulatan negara dan identitas bangsa. Penggunaan bahasa ini dalam konteks resmi menunjukkan bahwa Indonesia memiliki bahasa yang diakui dan dihormati. Yaitu apa, teman-teman? Yaitu bahasa Indonesia. Kemudian kesimpulan dari yang saya sampaikan yaitu kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara sangat vital dalam menjaga persatuan, identitas, dan keteraturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran ini memastikan bahwa semua warga negara dapat berkomunikasi dan berpartisipasi dalam pembangunan dan kehidupan sosial. Nah, itu saja presentasi dari saya. Dan apabila ada salah kata maupun salah ucapan yang menyinggung hati teman-teman semua, saya mengucapkan mohon maaf ya sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.